Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada seorang haji yang dimana dia merupakan seorang murtadin dan hari ini dia berhadapan atau berdiskusi dengan seorang Uniriva. Dan kita akan melihat bagaimana seorang bapak yang atau seorang haji ini dia akan mematahkan setiap argumentasi, bahkan juga pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang selalu saja diusik-usik oleh Uniriva mengenai iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya berharap kita semua bisa mengikutinya dari awal hingga akhir, supaya kita semua boleh dicerdaskan dan kita boleh memiliki juga pemahaman serta pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara kita berapologet dengan teman-teman kita yang selalu saja mengusik-usik iman kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tanya host dulu. Oke, silakan biar berdua, gak apa-apa. Nanti yang tuhnya jangan ngomong. Gak apa-apa, silakan. Kita diam aja. Kita diam aja ya. Oke, silakan. Ya, yang mau mulai Riva atau saya dulu? Silakan Anda yang Kristen duluan. Silakan Kristen duluan. Nah, Oke. Baik. Ya, datanya mari kita lihat. Pertama saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu sebenarnya adalah jemaat susupan Patmos. Bahkan disinyalir kuat sebagai jemaat susupan Korintus. Dari mana itu? Nah, saya akan perlihatkan datanya. Mari kita lihat. Tolong dibesarin. dari tadi Anda yang dibesarin, Ya, sudah Bu, saya tahu. Maka itu dibesarin tadi kan nggak lihat. Oke, dari surat Al-Hadits 2, ya, kamu lihat. Oh, saya tidak Al-Hadits dulu sebentar. Satu lagi. Oh ya, oke lah. Oke, kita lihat di sini mengatakan, dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita cek. Waktu dikatakan dialah yang awal dan akhir, ya, ternyata ini ada di dalam kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu mengatakan apa? Langsung. Wahyu 1 ayat 7. 1 ayat 7. Ayat 8. Anda lihat, Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18, 17, bla 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 bla. Lalu jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Kita cek, ternyata Al-Quran lebih kurang dengan kitab Wahyu hampir 700 tahun baru terbit, baru ada. Nah, kalimat di situ ada muncul, betul. Tetapi ternyata kita cek di Alkitab itu ada sama pengertian di situ. Berarti tentunya yang belakangan ini mengutip dari yang sudah ada. Kenapa bisa dikatakan demikian? Nah, kita ada petunjuknya. Karena Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Berarti membenarkan, sudah benar, dibenarkan. Nah, berarti kita di sini dari firman-Nya saja sudah tahu bahwa dia mengambil dari... Aku baru ingat ini siapa. Ini Aldo. bukan. Bukannya. Suaranya hampir sama juga. Cuman dia udah diserak aja ini. Bukan. Ya, Satu lagi, mari kita lihat. Ya, satu lagi. Oke. Kita lihat di sini di hadis Ibnu Majah 4319. Coba ya. Rasulullah bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Oke, nah kita cek kalimat ini dalam hadis, ada nggak tertulis di dalam kitab suci kami? Kita lihat. Oke, coba kita lihat. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang belum pernah, mata yang belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, serta belum timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka mengasihi Dia. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa apa yang tertulis dalam hadis, ya, paling tidak indikasi kuat mengutip dari di sini. Jadi, ya, membuktikan bahwa itu bukan permulaan. Ini sudah ada. Nah, jadi dari firman-Nya saja, kita sudah lihat bahwa perlu Alkitab. Nah, makanya saya mengatakan betul, Allah itu mesti tunduk sama Alkitab. Karena Dia menurunkan Al-Quran supaya membenarkan kitab sebelumnya. Bahkan belum saya buka ayat-ayat Al-Quran lain, bahwa Dialah yang Esa, padaku kamu harus takut. Nah, Dia itu menuju siapa? Yang menuju kepada Yeshua, yang mengatakan akulah Dia. Nah, jadi itu dalilnya. Silakan. Oke ya, saya pikir dia akan menjelaskan lebih dahulu bahwa Yesus itu Theos, tapi ternyata dia lebih cenderung premis. Di prolog pertama dia sudah premis. Oke, itu yang saya suka sebenarnya ya. Saya lagi bergairah ini ya, mumpung lagi on fire ini. Jadi gini ya, tolong jangan diberhentikan ketika saya bicara, karena saya sudah tahu karakteristik Anda, dan saya wanti-wanti Kak Esi jangan dibiarkan dia menjelaskan nanti. Pertama ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen, kenapa terlalu sulit membuktikan keteosan Yesus, sehingga harus mencari remis dulu, sehingga baru Yesus itu terbukti sebagai Theos, lalu berdalih dengan flying victim mengatakan bahwa Al-Quran lah butuh penegasan dari Bible itu sendiri. Nah, kita akan bahas secara menggunakan dalil Islam dulu ya, karena saya lebih ingin siar Islam lebih banyak tentang Allah adalah yang awal dan yang akhir. Ingat ya, jangan ketika kalian menggunakan alfabet bahasa Yunani lalu tiba-tiba kalian katakan huruf alfa adalah awal, omega pasti akhir. Ini bullshit. Apa artinya? Tidak ada sama sekali narasi yang sama antara alfa dan omega dengan awal dan akhir. Ini enggak apple to apple. Nah, kalau kita bicara tentang awal dan akhir, pertama, ada perubahan. Kalau seandainya pernah Yesus berkata, akulah awal dan akhir, dan dia menggunakan bahasa Yunani, ini adalah apa? Logika yang sangat jauh. Kenapa? Pertama, dia adalah orang Ibrani. Yang kedua, dia berbicara lebih banyak kepada muridnya, bahkan kepada orang-orang di luar muridnya, dia selalu menggunakan bahasa perumpamaan. Tiba-tiba dia menggunakan bahasa Yunani. Wow, dia menggunakan alfa dan omega. Apa Yesus mengenal kata-kata alfa dan omega? By the way, dia mamanya seorang yang menggunakan bahasa Aram. Makanya ini membantah bahwa mereka mengatakan kita mengutip awal dan akhir itu dari dia gitu, dari Biblos, konon katanya menggunakan bahasa Yunani, padahal Yesus sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Nah, saya akan menjelaskan definisi atau makna dari awal dan akhirnya Allah ya. Saya akan meminta Rasulullah sendiri yang menjelaskan ya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW itu bersabda mengajarkan doa untuk tidur ya. Lalu Rasulullah mengajarkan cara berdoa, dan begini lafaz doanya. Ya Allah, Engkau adalah al-awal, yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Engkau adalah az-zahir, yang paling atas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Engkau adalah al-batin, yang paling batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut, lebih batin daripadamu. Lalu bagaimana dengan Yesus? Oke, kalau kalian bilang klaim Yesus adalah alfa omega, mari approve that. Adakah Tuhan sebelum Allah yang menjadi Tuhan, yang esensinya seperti Allah? Ada tidak? Sebelum Allah. Maka Allah katakan, kalau kalian merujuk kepada Tuhannya Bani Israel, Allah sudah katakan, ya Bani Israel laskuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bahkan Allah katakan, Tuhan yang disembah Bani Israel sendiri adalah Allah. Lalu bagaimana dengan Yesus Christ yang muncul di abad pertama? Sebelum Yesus sudah adalah Bapa, sebelum Yesus sudah ada Yahweh. Apakah tepat definisi alfa omega itu ada pada Yesus? Baca Yesaya pasal 3:40, dikatakan, sebelum aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk, bahkan sesudah aku tidak ada lagi. Tapi tiba-tiba muncul di abad pertama Tuhan yang berbentuk, bahkan berkelamin. Maka Yesus kalian katakan sebagai alfa dan omega. Ini saja sudah penghinaan terhadap kata-kata alfa dan omega. Alfa yang pertama, kalau urutan alfabet bahasa Yunani dia yang pertama. Apakah betul yang pertama adalah Yesus? Kemana Yesus di abad pertama, sebelum waktu abad pertama belum ada, di zaman-zaman Adam? Buktikan, prove that. Ya, saya meminta bukti bahwa Yesus adalah Theos itu sendiri, atau dia adalah Yahweh itu sendiri, atau adalah Bapa. Silakan tunjukkan kepada kita gitu loh. Nah, terus saya akan memulai dengan bahasa kitab Wahyu. Kenapa kalian tidak pernah membaca kitab Wahyu itu di awal-awal? Selalu kalian melompat sampai kepada isi, dan kalian tahu kitab Wahyu adalah kitab yang sangat sulit dimengerti oleh even orang Kristen sendiri. Karena ini adalah
banyak sekali bahasa-bahasa yang metaforis. Bahkan ini adalah penampakan dari Yohanes katanya, konon katanya Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Mohon maaf ya, waktu itu dia habis digoreng loh. Kalian tahu bagaimana kondisi psikis seseorang yang fisiknya sudah rusak? Dia bisa. Kalian tahu apa definisi halusinasi? Halusinasi adalah sesuatu yang muncul dari seseorang dikarenakan ada masalah fisik. Seperti Anda nih contoh ya, saya belajar psikologi by the way. Ada seseorang yang dia pernah hidupnya kakinya, dia punya kaki, kemudian dia tabrakan, kakinya harus diamputasi, maka dia berhalusinasi dia memiliki kaki. Atau orang-orang yang dalam keadaan mengkonsumsi obat-obatan, dia akan berhalusinasi. Yohanes di Pulau Patmos itu after dia dianiaya di dalam kuali besar. Dan dia mengatakan dia memiliki penampakan terkait tentang Yesus. Dan kalian tidak membaca wahyu pertama itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalian tahu definisi wahyu? Tentu kalian tidak paham karena wahyu sendiri adalah bahasa Al-Quran, bahasa Quranik. Ada di dalam kitab kalian. Tidak ada, yang ada adalah teopnitus atau apa itu. Tidak bisa dipadankan dengan kata wahyu, ya. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutus ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Wahyu Yesus ini dikaruniakan Allah Bapa kepada dia. My question is, mana yang alfa, mana yang omega, Yesus atau yang mengaruniakan wahyu kepada dia? Jawab itu. Kalau bicara tentang alfa dan omega, saya percaya kalau Yesus mengatakan begini ya, akulah Allah. Saya percaya walaupun Yesus berkata seperti itu, saya akan percaya bahwa Yesus memperkenalkan Allah. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, Innani anallahu la ilaha illa innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Aku lebih begitu ya. Kalau salah-salah mohon maaf ya. Saya lagi tidak depan Al-Qur'an. La ilaha illa anna fa'budni. Fa'budni. Wa aqimis shalah li dzikri. Ya, di situ yang berbicara adalah Muhammad SAW. Apakah Muhammad langsung jadi Tuhan pada waktu itu? Tidak. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak disembah oleh orang Islam padahal dia yang berkata, Innani anallah. Dia yang berkata, karena dia adalah penyampai firman Allah. Begitu juga dengan Yesus. Even Yesus berkata sekalipun akulah Theos itu, tetap Yesus katakan, bukankah penyampai firman adalah Allah? Anda baca ayat itu? Apakah tidak pernah baca ayat itu? Yang namanya orang yang menyampaikan firman, dia akan menjadi Allah sebagaimana Musa kepada Fir'aun menjadi Elohim. Bukan berarti dia Elohim itu sendiri. Hah? Jadi artinya di sini saya tuntut Anda buktikan bahwa Yesus adalah Theos. Apa yang Anda buktikan barusan kepada saya? Ketika Anda mengatakan Al-Quran mengutip Biblos, dengar. Saya bahkan mampu menunjukkan ada relevansi antara surah di dalam Al-Quran dengan kitab Mazmur. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apakah Al-Quran mengutip Biblos? No. Tapi Allah mengucapkan kembali apa yang sudah diberikan kepada Nabi terdahulu, yang relevan, yang sesuai, firman yang sama, wahyu yang sama. Itu bukan berarti Nabi Muhammad mengutip, tetapi Allah mengulangi kembali apa yang pernah Allah berikan kepada Musa dan David. Ketika Allah katakan surga tidak pernah Anda baca Korintus, ketika Paulus mengatakan apa yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, oleh Tuhan orang Yahudi, orang Bani Israel ya, Tuhan Bani Israel kepada Bani Israel kalau mereka mengikuti perintah Tuhan, surga yang tidak pernah mereka lihat, surga yang tidak pernah mereka dengar. Bukan berarti Nabi Muhammad mengutip Paulus, tetapi Paulus lebih dulu mengutip kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Saya muslimah mengatakan dengan sikap saya terhadap kitab yang kalian pegang sekarang, mustahil hilang kebenaran 100% dalam kitab itu, karena orang Yahudi juga memelihara Torah lisan. Mustahil semuanya benar juga karena sudah bercampur dengan tulisan manusia. Begitu cara kami mengimani kitab kalian. Dan parameter batu ujinya adalah Al-Quran. Ketika itu sejalan dengan Al-Quran, itu kebenaran. Tapi bagaimana dengan kalian? Ketika kalian katakan surga sesuatu yang tidak pernah kami dengar, tapi apa yang kalian katakan? Bagaimana di surga kalian? Ada perang naga? Bagaimana di surga kalian? Dideskripsikan. Gantian. Oke. Ya, jadi Jawab, Haji. Jawab. Theosnya Yesus itu atas dasar apa kamu menteoskan Yesus? Dalilnya apa? Itu poin saya. Oke, Pak Haji dikasih waktu ya untuk menjawab. Kalau nggak bisa jawab, saya buang ini handphone ke jalan. Oke, hajar Pak. Oke. Ya kan namanya kita mendengar dulu toh. Host kan belum suruh. Nah, mari kita lihat wahyu yang tadi. Ya, ani ha'alef fa'ani hatau dikatakan ya Ros Feshuf Naam Yahweh Elohim Hahove Fehaya Feyafo Elohe Shefaot. Sini sudah jelas bahwa dia adalah Elohim Shefaot. Apa artinya Shefaot? Tuhan semesta alam. Beda dengan pengakuan Muhammad dalam Al-Quran. Aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri ini. Beda. Jadi beda level. Ya, beda kelas. Ini Shefaot. Artinya semesta alam. Kalau Inggrisnya the Lord of Lord, the God of God, dan dia the Lord of Hosts. Ini Shefaot. Ini kata ini saja sudah harus Anda pahami jika dikomparasikan dengan ilah negeri Mekah yang teritorial, yang limitasi itu. Oke, kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 18. Ya, dikatakan di sini bahwa Yeshua mengatakan bahwa dia adalah Ani Harashon Fe Haakaron.
Fahake. Ya, jadi di sini menampakkan bahwa betul ketika dia mengucapkan demikian dalam satu pewahyuan, sudah. Saya kira seorang pemula, beginners pun tahu bagaimana dia mendeklarasikan dan menyatakan dirinya siapa. Oke, kita buktikan lagi. Nah, ini dalam Yohanan yang ke-8 ayat 58. Kita lihat. Oke, mari kita lihat. Dalam teksnya itu jelas dikatakan Vayomer Elohim, tuh Elohim Yeshua. Tuh lihat. You bilang cuma kurios atau Adonai, memang ada. Tapi dalam teks ini, ketika dalam tulisan Ibraninya terpampang Alef, Lamed, Yod, He, Mem, dibacanya Elohim. Jadi Vayomer artinya berfirmanlah atau berkatalah Elohim Yeshua. Amin, amin. Sesungguh-sungguhnya Ani Amar Lechem, aku berkata kepadamu, Faturim Hayot, sebelum Abraham ada, Ani Huwa, akulah dia. Yuk kita cek. Apa kata dari King James? Ya, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you. Perhatikan Inggrisnya. Ya, ada tenses. Before Abraham was, sebelum Abraham ada, satu kalimat dua tenses. I am. Kamu tentu tahu kata am. Am ini bukan saja bentuk present, tapi bentuk ada, to be. Berarti dia selalu ada. Nah, untuk memperjelas supaya di bawah juga ngerti, saya pakai bahasa Indonesia. Kita lihat, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, ini dia menyatakan tentang eksistensinya. Waktu bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, dia tegas sekali mengatakan, dia tidak kompromi, dia tidak ragu, clear dia sampaikan. Aku berkata kepadamu, ya, dengan tenang, dengan santai. Mungkin saya sekarang juga masih kurang lembut dibanding Tuhanku ini berbicara. Sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya apa? Dia memberitahu periode. Periode sebelum Abraham ada, dia sudah ada. I am. Berarti pada waktu saya bantu supaya gambarannya itu bagus gini, ya. Saya tulis ini. Waktu berapa Kak Esti biar kita ini nih, biar nggak ada yang berkhotbah satu sama lain. Kasih dia sedikit lagi. Kasih dia. Santai aja. Mohon maaf bentar. Nah, ini bentar dulu Oji, saya turunkan ya Oji. Bentar dulu. Itu buat si Agatha. Silakan kamu naik Agatha. Silakan. Nggak usah kamu bertyping, ini ada Rifanya di sini. Silakan. Naik Agatha, naikkan Agatha. Agatha Pelermo naik. Agatha Pelermo naik. Ini cuma Rifa ini hanya sekedar cari pulpennya ini nih. Agatha Pelermo naik. Ini cuma pulpen aja. Udah, oke. Agatha Pelermo naik. Ya. Jangan gitulah. Itu namanya gitu loh. Bahasa Inggris kalau baca huruf A itu pakai E loh. Enggak lah, ngomong yang bagus aja. Loh, kok nama bagus nama aja gitu, jangan menghina nama orang lah. Namanya memang begitu loh. Ya. Udah. Lanjut. Jadi kalau kita periode gini ya, saya tulis ya. Gini. Jadi kalau saya anggap ini min belum ada, Tuhan sudah ada. Ya. Lalu ketika Abraham ada, dia ada nggak? Ada. Aduh, sebelum Abraham udah ada bapaknya. Udah, aduh, ini parah kali ini. Kok kemakan itu pula. Kan katanya jangan nyela-nyela. Iya, tapi langsung to the point gitu loh. Saya kan minta teoskan Yesus. Susah bukti ya. teos Yesus itu loh. Kamu santailah Nona. Santailah. Ya. If you time, waktu Abraham mati, sudah tidak ada. Dia masih ada nggak? Tetap ada. Artinya apa? Dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Itulah yang disebut dengan I am, Ani, Huwa. Selalu ada. Nah, dari sini saja kamu sudah tahu dia adalah Theos itu sendiri. Makanya dalam Ibrani itu jelas sekali Elohim Yeshua. Ya, demikian. Sudah, silakan kamu lanjut. Oke, karena kamu tadi menggunakan kitab Wahyu, saya tidak akan lari dari kitab Wahyu. Pembuktian kamu dari kitab Wahyu, maka saya gunakan kitab Wahyu. Besarkan muka aku yang comel ini Kak Esti, walaupun muka orang lainnya. Oke, thank you host. Saya ingin kalian itu jujur dengan kitab suci kalian ya. Jangan mempelintir-pelintir, jangan mendustai kitab suci kalian. Sudah cukuplah kebohongan-kebohongan selama ini ya. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia huruf besar yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ingat,
Kata dan menunjukkan ada dua entitas. Lalu apa di sini? Dan dari Yesus Kristus. Kenapa kalau memang dia ini adalah Yesus Kristus, kenapa harus ada Yesus lagi? Pertanyaan ini adalah kalau memang Yesus inilah dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, kenapa harus ada dan dari Yesus Kristus, saksi yang sedia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini? Why my brother? Kalau memang dia adalah dia yang ada dan yang sudah ada, why kemudian dia dikatakan dan? Ini kitab Wahyu, brother. Dan jangan lupa pasal pertamanya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini wahyu dari Allah yang dikaruniakan kepadanya. Allah mengaruniakan wahyu kepada dirinya sendiri. What? Belum lagi sejahat-jahatnya Paulus telah membatalkan hukum Torah dan mengatakan kitab Torah terkutuk, bahkan mengurung manusia dari dosa. Dia tidak pernah mengajarkan Tuhan itu banyak, Allah itu banyak, atau Yahweh atau Theos itu banyak. 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6 adalah bukti. Kenapa kalian mengingkari tokoh-tokoh yang ada di kitab kalian, saudara-saudara? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Sorry ya, saya hanya ingin menghibur kalian aja, biar nggak bosan kalian nonton, ya kan? Nah, mari let's read this book 1 Corinthians verse 7:8 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini prima causanya. Sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu terjadikan dan karena dia kita hidup. Hei, kalian hidup karena ada Yesus, bukan berarti Yesuslah Tuhan. Karena Yesus akan menjadi rasul bagi orang-orang yang dipilih. Jadi alasan kami hidup di dunia ini karena Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin kami. Kami ada kausalitas dengan Nabi Muhammad, sama dengan Yesus dan juga pengikutnya. Bukan berarti dia adalah prima causa. Karena prima causanya adalah dia, si ini yang mengutip nama Tuhan kami. Even di dalam kitab kalian nama Tuhan kami tetap dimuliakan menjadi prima causa. Walau kalian sebut dengan kata-kata yang Allah, yang dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Jadi saya minta tolong tunjukkan kepada saya. Lalu Anda tadi membawa Yohanes pasal 8:58. Kenapa kalian selalu membuktikan kealahan Yesus tidak pernah dari dalil yang eksplisit? Why? Begitu sulitkah mengalahkan Yesus? Saya bisa bantu Anda. Coba Anda tunjukkan Ibrani pasal 1 ayat 8. Itu jelas Yesus dijadikan Theos, tapi saya bisa bantah lagi itu. Ya begini kami diskusi gitu loh, ya. Oke, mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kita umat Islam tidak pernah membantah ini. Tidak pernah kita membantah ini. Karena sebelum Abraham ada, Yeremia pun juga sudah ada. Bahkan Yeremia sebelum dilahirkan brojol oleh ibunya, Tuhan telah mengkuduskannya. Kenapa? Ini dogma atau ilmu di dalam Islam dikatakan setiap manusia yang belum lahir itu memiliki praeksistensi, bukan hanya Yesus. Karena setiap manusia itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Itu adalah keyakinan umat Islam, by the way. Dan itu tidak bertentangan dengan keyakinan kami. Bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Karena yang lebih hebat harus kalian pertuhankan selain Yesus adalah Melkisedek. Bahkan dia tidak berawal, tidak berakhir, lebih hebat daripada Allah Bapa. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Siapa Melkisedek? Mari kita lihat. Imam tertinggi. Ya, kalau kalian memenuhankan totalitas, menuhankan Tuhan kan orang yang benar-benar mengikuti ada kriteria bahwa dia itu lebih tinggi gitu loh. Siapa? Melkisedek. Si Melki aja kalian tuhankan, ya. Nih, mari kita lihat Melkisedek. Ya, Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Sampai berjumut kalian tidak akan pernah mampu menjawabnya. Berlumut maksud saya. Sorry, saya salah sebut ya. Berlumut maksud saya. Melkisedek. Dalam Bible ya, bentar. Sampai berlumut kalian tidak akan mampu menjawab ini. Ya, Melkisedek 12 kali dalam 12 ayat dalam Alkitab, 1 kali dalam kitab Kejadian 14 ayat 17 ya. Kejadian 14:17. Sorry lah guys, terceplos saya bre ya. Berlumut maksud saya. Nah, oke, biasalah, saya kan lagi semangat nih. Ya, pertama Kejadian 14:17. Saya bacakan siapa Melkisedek ya. Melkisedek Kejadian. Bentar. Aku mau kasih Melkisedek yang lebih hebat dibandingkan Yesus Kristus yang bahkan belum ada pada waktu Abraham ada. Tidak ada satu nama Yesua bernama Ibnu Maryam atau Yesua yang bernama Kristus hadir di zaman Abraham. Tetapi Melkisedek sudah ada sebelum Yesus. Kejadian 14 nomor 17. Setelah Abraham kembali, ini saya bukakan datanya ya. Kalian tidak pernah menuhankan Melkisedek. Kenapa? Kalau hanya dasarnya Alfa Omega. Kenapa? Ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek raja Salem. Ini raja loh. Yesus sendiri tidak pernah menjadi raja, masih mending Melkisedek. Udahlah jadi raja pernah, bertemu Abraham juga pernah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah. Yesus bersilsilah, silsilahnya salah pula.
Yesus katanya Alfa Omega, tapi muncul di abad pertama, kemudian menghilang, sekarang tidak pernah masuk Zoom, tidak pernah masuk TikTok. Saya nggak pernah jumpa Yesus. Where Yesus right now? Kita tidak pernah ketemu. Semua klaim itu terbantahkan dengan realitas. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Bahkan kalian mengatakan Yesus adalah imam. Ini dia, Melkisedek adalah imam Allah yang paling tinggi. Mari kita cross check korelasi ayat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 10. Mari kita baca, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama, ya. Ambilin ibu lagi mengajari abang ini, om ini nih. Dia Rifa kasih dia bicara. oh yaudah ya, intinya Melkisedek lebih pantas kalian tuhankan ketimbang Yahweh sendiri bahkan. Haji silakan. Hostnya luar biasa, terima kasih. Baik. Muslim itu adil-adil bang, gitu. Wahyu 1 ayat 1 tadi bilang, ketika kamu membaca ayat ini, saya juga heran, sekelas Rifa bisa dengan approaching, pendekatan numerik, pendekatan bilangan, pendekatan matematis. Tidak. Ketika kamu melihat Elohim, bagi kami Elohim, Ruah, Hua, Roh. Ya, dia bukan semacam pribadi yang lalu kamu bagi menjadi dua entitas. Itulah kegagalan kamu memahami teks kitab suci kami yang memang pengertiannya berdasarkan bahwa Elohim itu roh, bukan zat. Tapi saya maklumi. Kenapa? Karena ketika kamu berpikiran demikian, karena mungkin sejak kecil engkau memahami sesuatu yang diikuti itu dalam bentuk wujud. Ada zatnya. Nah, itu bisa dibuktikan di Al-Quran. Makanya kita lihat, ya, apa kata dari Allah itu, ya kan? Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang Maha Esa, ada petunjuk. Dia. Maka kepadaku saja kamu takut. Takut kepada saya. Jadi ada dua Tuhan. Kalau kita lihat kata ganti orang pertama tunggal pasti menunjuk ini. Lalu kata ganti orang ketiga tunggal menunjuk ini. Nah, jadi dia sudah memberikan gambaran dua Tuhan. Jadi dua Tuhan ini, dia menunjuk dia, Tuhan yang Esa. Tapi padaku, kamu harus takut. Saya yakin seluruh Muslim pasti takut sama Allah. Tetapi, tidak akan menemukan dia yang Tuhan yang Maha Esa ini. Sulit. Kecuali dia diberikan pimpinan oleh Roh Elohim. Ya, kenapa? Karena hampir 1404 kali kata kami itu bermunculan di 104 surah dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat. Seperti film kartun dulu namanya apa, Dora, kita ada petunjuk. Nah, kita ikuti. Seperti kata Al-Quran. Karena Al-Quran diberikan untuk kalian Muslim membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan menyempurnakan ya. Karena kata menyempurnakan itu tidak pernah ada dipakai di dalam Al-Quran. Tapi membenarkan itu ada. Apa artinya membenarkan? Artinya sudah benar, dikasih tahu benar itu. Jadi jangan disalah-salahin. Jangan ditentang. Ya, apalagi dikata-katain. Itu kafir namanya. Ya, Anda bersalah terhadap perkataan Al-Quran Anda. Nah, kalau dia sudah berkata demikian, mari kita menunjuk dia ini siapa, ya kan? Nah, makanya kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 24. Mari kita lihat. Ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya kan, kalau saya mau sebut ini kata kamu ini untuk ganti orang, bahwa Rifa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika Rifa tidak percaya bahwa akulah dia, maka Rifa akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, akulah dia, Anihua. Di sini kita lihat teksnya. Ya kan, teksnya itu jelas sekali. Perhatikan, Alef, Nun, Yod, He, Vau, Alef, Anihua. Akulah dia. Nah, menunjuk kepada Al-Quran di sini ada kata Hua di sini. Keren kan? Lihat kan? Jadi sebenarnya betul Al-Quran dalam arti membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, siapa itu yang Esa? Nah, mari kita lihat. Kita lihat di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, gampang kok zaman sekarang mah belajar kan? Asal dibarengin dengan hati yang baik, pasti mendapatkan penerangan. Ya, 29. Mari kita lihat. Markus 12, 29. Mari kita lihat. Ya, nah, kita lihat di sini dikatakan Hamasyat Hua Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Nah, ini menunjuk kepada mana? Bahwa Yahweh itu Echad. Jadi jauh sebelum Al-Quran mengomong Allah itu Esa, itu sebenarnya bukan satu-satunya dalam arti, wih keren ya, super ya, Islam tuh mengakui Allah itu Esa. Tolong deh. Kenapa?
Karena jauh sebelum era Anda, mari lihat, di dalam kitab Ulangan pun sudah tertulis. Ya kan? Kalau kita ambil rentang waktunya berapa tahun sih? Dari Musa sampai kepada Muhammad. Jauh bukan? Tapi di sini sudah tertulis kan? Lihat. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Lalu disusul dengan perintah. Dikatakan, Fe'ahafta ad Yahweh Eloheka, Fekol Levavka, Ufekol Napshika, Ufekol Malteka. Nah, kita lihat, cek di sini. Dalam ininya Indonesianya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Maka kamu harus kasih dia seperti ini. Jadi, sebagai monoteis, itu tidak bisa terlepas daripada emuna ini, atau the confession of faith, Yahweh itu Esa. Nah, jadi kalau ini kita lihat bahwa bila mana diklaim Islam itu monoteis, please deh. Masih lama nggak ini Kak Eti? Loh, saya kayaknya baru. Kasih sedikit lagi. Soalnya poinnya lari kemana-mana gitu loh. Pembuktian secara Yesus adalah Theos nggak ada Kak Eti. Saya mau oke. Nggak, saya tunggu Yesus adalah Theos, itu poinnya. Sudah, tadi kan sudah. Kalau mengatakan Allah adalah Theos, iya betul, Allah adalah Theos. Apa masalahnya? Yesus yang adalah Theos mana? Mulai bagaimana dia nih? Enggak. Kalau saya minta Yesus itu Theos, mana dalilnya? Oke, itu terakhir. Kasih itu ke saya, biar saya itu yang mau saya bahas. Nah, lihat lagi ini, ya, supaya kamu mendapatkan satu khasana yang lebih komprehensif, bukan parsial. Jadi kita langsung menohok dulu kepada namanya convention of faith, emunah. Ya, emunah silikim itu di sini. Ya, Yahweh itu Esa. Bila mana kita lihat dalam Mandarin pun bagus. Ya, Yehovah itu Tui. Tui itu artinya nggak ada yang lain lagi, satu-satunya. Nah, mari kita buktikan lagi bagaimana itu jadi memang harus takut kepada dia mengatasi segala ilah lokal. Nah, kita lihat di sini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan keajaiban-keajaibannya di antara segala bangsa. Semua bangsa. Apa? Di sini. Sebab besarlah Yahweh dan sangat terpuji. Dan dia ditakuti oleh semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab, bangsa manapun, ya Mesir manapun, Yunani manapun bisa, Tiongkok pun, kalau dia ada ilahnya adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Kita lihat teks Ibraninya dong, ya kan? Dikatakan, Ki gado Yahweh umahalel ma'ot, fenurahu elkol elilim, atau elehim. Ki kol elohe ha amim, elilim fe Yahweh shamayim oshe. Nah, jelas sekali di sini kan? Nah, jadi kalau kita membandingkan dengan Al-Quran, kelihatan sekali satu surat mengatakan Muhammad hanya diperintahkan menyembah ilah negeri Mekah. Sedangkan di sini nggak nyambung Bang kalau bawa Muhammad. Ini kita tewas ya, aku langsung aja Kak. Aku langsung nggak nyambung. Lama kali nih ya. Ini dari tadi ada berapa? Oke. Nah, jadi ada berapa poin? Nih, aku langsung bersihkan aja semua poin ya. Ada poin. Secara numerik. Dari tadi yang kita dengar adalah cocotologi ya, tidak eksplisit dan tidak kontekstual. Ya, tidak kontekstual, bahkan menolak kontekstual dari kitab mereka sendiri. Yang pertama ya, dia mengatakan bahwa Tuhannya negeri Mekah yang hanya teritorial dan limit kata dia. Padahal dia tidak membaca jelas ayat itu bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Ya, itu dia tahu, saya tahu premis ini premis zamannya Abraham ada ya, zaman-zaman misionaris zaman lampau ya. Mengatakan Allah hanyalah Tuhan orang Arab, sementara di ayat itu sendiri Allah mengatakan segala sesuatu adalah milik Allah. Tuhan yang limited itu, Tuhan yang limit, Tuhan yang cuman mohon maaf saya bilangnya Tuhan yang teritorial itu cuman Yesus. Pertama, dia hanya muncul di Yerusalem. Itu pun di abad pertama, cuma sekitar 3 tahun dia berjalan-jalan di Yerusalem, tidak pernah ke kota lain. Padahal kota bukan hanya di Yerusalem di dunia ini ya. Yang kedua, Tuhan Anda itu hanya muncul di beberapa waktu saja. Cuma 33 tahun di bumi. Jadi dialah yang disebut dengan Tuhan yang limit. Dia bukan, bahkan kalian sebagai Kristen percaya Tuhan itu hanya memilih Bani Israel untuk hambanya. Artinya Tuhan itu hanya miliknya Bani Israel saja. Itu Tuhan yang limit. Dia tidak memilih bangsa Edom, dia tidak memilih bangsa Moab, dia tidak memilih bangsa lain. Ini Tuhan yang limit nih, Tuhan aneh, Tuhan yang menciptakan banyak manusia dengan suku-sukunya tapi hanya memilih satu suku dan tidak menerima suku lain. Ini Tuhan yang aneh. Ya, kalau di Al-Qur'an, dalil dalam Al-Qur'an selalu berkata ya ayuhan nas seluruh manusia. Tapi kalau dalam kitab kalian ya Bani Israel, ya muridku. Lah, kemudian saya membahas lagi ya. Ini tuh jawaban terkait tentang tuduhan Tuhan yang teritorial. Tuhan kamu yang Tuhan teritorial ya, yang hanya ada di Yerusalem, tidak pernah datang ke Sumatera Barat by the way. Kemudian kamu mengatakan bahwa ego emi. Ini dia penyesatan dari kata ego emi, saudara-saudara.
ego emi ini mereka merujuk tadi si saudara kita ini menggunakan terjemahan bahasa Ibrani karena bahasa kitab Wahyu itu bukan bahasa Ibrani, itu hanya terjemahan kembali. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu sebagai panduan. Kenapa? Panduannya harusnya adalah kitab yang berbahasa Yunani, atau kita merujuk bahkan perjanjian lama pun harusnya kita ke Septuaginta. Mari kita bahas tentang kata ego emi ini ya. Dalam Keluaran pasal ketiga ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, dalam makna dalam bahasa Ibraninya adalah eye asher eye. Kalau literalnya ya kalau kita merujuk kepada literalnya diterjemahkan aku adalah yang aku ada. Aku ada yang aku ada. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah nanti dikoreksi sama teman-temannya lain. Nah, kalau kita merujuk ke dalam naskah Septuagintanya, ini diterjemahkan kepada ego emi hoon. Nah, lalu ternyata kalau ini dikatakan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Theos karena dia berkata, ego emi, akulah dia. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Yesus itu ditunggu sebagai apa oleh orang Yahudi? A, sebagai Allah Bapa yang menyamar menjadi manusia. B, sebagai Mesias. Kalau orang Yahudi bertanya, engkaukah dia? Apakah dia yang dimaksud menurut orang Yahudi adalah Allah Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia? Tunjukkan dalilnya dalam kitab orang-orang Yahudi bahwa mereka menunggu Tuhan yang jadi manusia, atau dia Mesias. Kalau dia Mesias, benar dia yang diurapi, maka kami percaya bahwa dialah yang Mesias itu. Tidak ada perbantahan dari umat Islam. Nah, saya mau kamu buka, tolong besarkan si Haji, kamu buka 2 Samuel pasal 2 ayat 20. Buka. Tapi jangan kamu pakai bahasa Indonesia dulu. Buka Haji. Karena kamu yang menjelaskan tadi menggunakan bahasa Ibrani, terjemahan dari bahasa Wahyu ke dalam bahasa Ibrani ya. Itu sama saja kamu menjelaskan dalam bahasa Indonesia, Bre. Gak ada manfaatnya itu terjemahan soalnya. Nah, buka 2 Samuel pasal 2 ayat 20. Ini adalah kamu punya waktu. Enggak apa-apa, kamu bantu karena kamu dari tadi menggunakan metodologi cocok logi. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara metodologi cocok logi yang benar. Dengar dulu, Mak. Oh ya udah, kalau gitu saya yang tunjukkan. Oke, kamu tidak berani, baik saya ya. 2 Samuel pasal 2. Oke. Saya. Mari kita bahas ya. Perintah. Oke ya. Ini besarkan saya Kak Esti. Kalau kita bicara tentang kata ego emi, akulah dia ya. Maka kamu juga harus menuhankan ya. Asel, jawabnya. Iya. Bentar. Boleh nambahin dikit. Bentar Bang Ben. Nih ya, kalau kita bicara tentang ego emi, bukan cuma Yesus yang berbicara ego emi lalu dia dituhankan dengan cocokmologi yang dilakukan oleh Anda barusan ya. Karena orang Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan yang menjadi manusia, tetapi menunggu Mesias, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Karena terdapat dalam kitab perjanjian lama, Elohim atau Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi orang Yahudi menunggu Mesias. Makanya ketika Yesus berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, aku dia Mesias atau aku Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Jawab itu, dalilnya tunjukkan. Nah, mari kita bahas. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya aku. Ini sejak kapan pernah kalian menuhankan orang ini ketika dia berkata aku, ya aku? Dalam 2 Samuel itu di dalam kitab Septuagintanya menggunakan frasa ego emi. Hah? Kenapa kalian tidak? Bahkan Yudas pun dalam Matius pasal 26, 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku. Di situ sama dengan ego emi. Bukan aku, ego emi ya Rabai. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Menggunakan kata ego emi. Jadi kalau hanya menggunakan kata ego emi, menggunakan bahasa Yunani, banyak sekali yang menggunakan kata ego emi. Matius pasal 24 ayat 5. Sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah ego emi, akulah ego emi. Banyak orang yang berkata ego emi, kata Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat 5, banyak orang yang akan berkata ego emi. Kenapa kalian tidak menuhankan orang yang berkata ego emi itu? Dan tunjukkan kepada saya bahwa akulah dia menurut Yesus adalah dia sebagai Mesias atau Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ya, karena Mesias itu tidak pernah Tuhan Bani Israel atau Yahweh itu dipanggil dengan Mesias. Mesias tidak pernah dilekatkan kepada Tuhan Bani Israel, tapi itu adalah gelar untuk manusia. Tunjukkan kepada kami, jangan cocokmologi dan cocotologi di sini di hadapan saya, oke? Menggunakan terjemahan bahasa Ibrani. Apa urusannya dengan terjemahan bahasa Ibrani? Bahasa Anda PB itu menggunakan bahasa Yunani. Kenapa takut menggunakan bahasa Yunani? Ya, jadi itu ya. Yang kedua ya. Premis dia adalah saya membawa tema subtema saya adalah di mana bahwa bukti Yesus adalah Theos, lalu dia mengutip kata huwa di dalam Al-Qur'an, lalu mengatakan aku ego emi. Ini tidak ada relevansinya sama sekali. Nah, dan poinnya kita tidak mendapatkan sama sekali. Dan yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Tuhan itu ditakuti oleh Tuhan-Tuhan lain. Justru yang ketakutan adalah Tuhan Anda dalam Lukas pasal 22, 43. Baca itu. Tuhan macam apa yang katanya ditakuti tapi justru memiliki rasa takut? Lukas pasal ke-22, mari kita baca. Kita bicara tentang Yesus, bukan Yahweh. Kalau Anda mau mengatakan Yesus adalah Yahweh, Anda fix oneness sama seperti Mikana. Aku itu. Ya. Jadi kita sedang berbicara Yesus, bukan Yahweh. Kalau Anda mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh, silakan berkomplot dengan Mikana ya. Nih. Saya akan bacakan
bahwa Yesus itu ketakutan dalam Lukas pasal 22 ayat 43. Anda membawa premis bahwa Allah itu Yesus ditakuti. Ini dalilnya. Ini baca ini. Bagaimana Anda mau mengatakan Tuhan Anda ditakuti sementara dia sendiri takut dengan malaikat Tuhan? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Maka apa yang Anda sampaikan tadi justru memenuhi. Inilah Yesus, ilah lain itu. Ilah lain itulah yang ketakutan ini. Tunjukkan Allah pernah takut. Tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran Allah pernah takut. Premis Anda adalah Allah takut kepada Yesus. Tunjukkan kepada saya dalilnya eksplisit, bukan cocokmologi, cocotologi. Kalau saya eksplisit tunjukkan Tuhan Anda bernama Yesus Christ itu memiliki rasa takut. Kepada malaikat saja dia takut. Maka apa yang Anda asumsikan tadi itu tepat untuk Yesus. Oke? Tuhan Anda diberi kekuatan. Kita berbicara tentang Yesus Christ, bukan Yahweh. Kecuali Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, silakan. Justru Anda bertentangan dengan Paulus dan bertentangan dengan Yesus sendiri. Jadi Anda tidak menyenggol kitab Wahyu ya. Di dalam kitab Wahyu yang Anda bawakan, saya sudah tunjukkan ada dua entitas yang disebut oleh Yohanes di Pulau Patmos. Why you not read that then shout to us? Why? Kenapa Anda menyembunyikan kebenaran dari kami? Saya ulangi penekanan ini kepada Anda sebagai bukti bahwa Yesus bukanlah Theos itu sendiri, ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan Dia. Ini Dia, bre. Ini Dia. Kenapa lupa dengan kata Dia ini? Siapa Dia ini? Yang ada. Dia inilah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ternyata ada lagi, bre. Dan dari Yesus Kristus. Kalau memang si Dia adalah Yesus, kenapa harus kata dan dipakai? Apakah dua samaran Yesus di sini? Versi A dan versi B? Jawab itu, jangan lari dari wahyu saya tuh. Anak bawa wahyu, saya juga bawa wahyu. Silakan jawab Haji. Saya pikir dia mau ngomong tuh sampai malam, ya kan? Saya udah bingung juga sih. Oke, nggak apa-apa. Ya biasa kalau mak ngomong kan jangan kita nyelah gitu kan. Namanya mak ngomong. Baik, kita terima. Udah, saya tuh minum. Kok malah ceramah dulu. Lanjut. Sekarang nama 91. Quran ini gimana ini ditanya? Harus butuh Al-Quran untuk menteoskan Yesus. Bukan, itu poinnya. tapi kamu bilang tidak, bukan teritorial. Enggak, mohon maaf gini bang, mohon maaf gini Nanti bang. saya baru bicara Enggak gini, bentar gini. Yang dipertanyakan Theos. Kenapa lari Nabi Muhammad? Gini, Nabi enggak gini, saya jelasin. Nabi Muhammad tidak kami tuhankan. Nabi Muhammad tidak kami tuhankan. Nabi Muhammad Nabi enggak nyambung loh bang, enggak nyambung. Bukan takut, maksudnya dia ini enggak nyambung. Ini saya mau bicara data bahwa teritorial itu di mana menanyakan astagfirullahaladzim, enggak nyambung. Allah takut sama Tuhan kami. Enggak nyambung bang. Kan gini loh, Theos kan, Theos itu di mana Yesus itu adalah seorang nabi. Enggak, saya paham, dengerin. Kan Theos itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Nah, dengar dulu kurios ya. Dengerin bang, dengerin saya dulu. Gini loh, kenapa saya bilang enggak nyambung? Nabi Muhammad tidak kami Tuhan kan. Enggak nyambung bang, enggak nyambung. Kan tidak ngomong Nabi Muhammad Tuhan. Ya, karena kamu membawa ini ke Nabi Muhammad. Kan kita bahas di mana Yesus, kalian katakan Allah. Begitu loh. Saya bicara tentang ketuhanan. Theos itu tadi Yesus sama dengan Theos di mana? Nah, sekarang saya. Yesus sama dengan Theos di mana, Pak Haji? itu siapa? Yesus sama dengan Theos itu di mana? Ayatnya mana? Langsung aja ke Bible gitu loh. Kok ke Quran itu loh? Mulai. Ya mulai ke Bible, jangan ke Quran. Nanti habis Quran baru lalu biar kita ikutin ya guys. Kita ikutin teman-teman, kita gitu walaupun gak nyambung, kita ikutin. Silakan. Oke, gitu loh. Pak Esti, ada nggak yang merekam ini? Yang live kan ada nggak? Soalnya aku nggak live kan. Aku mau ada. Siapa kak? Kakak ya? Enggak, aku mana ada live. Ya, soalnya nanti aku mau reaksi. Ini banyak kali ya kegabrulannya, mau saya reaksi nanti. Lanjut. Oh ya, oke. Kok enggak aku rekam aja, Pak? Ini kakak nanti kan tersimpan. Aku rekam aja ya. Oke. Oke, lihat ya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, dan Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Jadi ini kan Al-Quran. Jadi dikatakan di sini aku Muhammad hanya diperintahkan. Berarti ini adalah perkataan Muhammad. Ya. Oke. Kalau ini perkataan Allah, maka dia akan mengatakan Allah berfirman, "Hai Muhammad." Ya kan? Aku diperintahkan. Nah, ini kalau ini kita lihat ini perkataan Nabi sendiri Muhammad. Aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Ulang aja. Jadi kita lihat misalnya di ini negeri Mekah ini misalnya ya ada. Kok ke Quran lagi, Pak? Ke Bible, Pak.
Quran lagi. Ini lihat. Dia ada mentok gak bisa jawab. Maka hendaklah. Enggak, dia udah mentok gak bisa jawab. Yesus adalah Theos, Bapak. Woi, Buput. Tuhan dengan Tuhan. Ardiansa, kamu ketemu saya di tempat lain aja, nggak usah ribut sini. Di tempat saya kita bahas kitab suci, kapan? Nanti boleh. Ini dulu, kau jangan. Nanti saya baru ngomong dikit, waktu saya habis. Kalian Theos sama dengan Yesus mana? Kan? Nanti aja. Ada bagian Aman, aku jawab itu nama 9192 aku yang jawab. Putar aja. Maka Iya. Aku yang jawab nanti nama sama-nama. Pemilik rumah ini Ka'bah. Jadi ini sangat mengindikasikan tentang yang disebut dengan sesembahan yang teritorial. Bukan yang bukan aman, Pak Haji. Aman, saya nanti jawab aja. Next, berikutnya lagi. Nah, kita lihat sekarang dari mana kita tahu ini teritorial dan dia takut kepada Tuhan atau Yahweh, maka dia perintahkan ini nih. Ya, sebentar. Loh, Bibelnya kapan, Pak? Dia perintahkan. Pak, Bibelnya kapan? Nah, dia mengatakan di surat An-Nam 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ya, berarti ada sesembahan lain selain Allah. Dan perintah Allah kepada kaum muslim, jangan memaki. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan dan seterusnya. Kenapa perintah ini diberikan? Karena Allah tahu ada sesembahan lain yang harus kalian respect dan takuti. Kata-katanya ini dia gak terima dihujat, guys. Ya apapun. Iya katanya kan. Betul. Ya, jadi ya oke, sekarang kita fokus saja Pak Haji. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus adalah Theos. Dia takut. Kan udah tadi janjinya ke Quran udah. Sekarang Qurannya udah. Sekarang kita ke Bible Pak Haji. Ya, yuk ke Bible yuk. Bisa yuk Injili kami yuk Pak Haji. Satu lagi. Agar Anda ditangkap Tuhan Pak Haji, dijamah oleh Tuhan. Mari kita lihat ya. Kasih. Oke. Santai aja bro. Dalam hadits dikatakan. Bukan santai-santai. Hadits. Bibelnya dia gak hadis. Bibelnya di mana Pak Haji? Woi. Saya ada waktu. Saya ada waktu. Saya punya waktu. Itu Tuhan kok putar-putar saya punya waktu. Kalau Anda mau kok ke hadis Bukhari. Hadis tidak nyambung. Enggak nyambung Pak Haji. Saya nyambung kok. Saya akan nyambungkan ke sana. Saya kan berbicara. Saya kan itu tidak tercatat di sana. Ini gimana ini? Diganggu-ganggu terus nih. Loh, kalau Pak Haji nggak nyambung ya kita ganggu. Ngapain diterusin gitu loh. Pak Haji mending bilang gini, saya nyerah gitu Pak Haji, selesai. Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang apa ini? Malikil Allah. Ini nyambung nih. Yesus, kita akan nyambung ini di sini mulai nyambungnya. Kamu tenang dulu, nyambungnya ke sana. Dengar dulu. Eksplisit. Sohi Bukhari 5737. Rasulullah bersabda, sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang. Ini kan udah bendera putih aja Pak Haji. Bendera putih aja. Amla. Berarti Allah ini sangat membenci namanya Malikil Amla. Tidak ada poin siapa ini Malikil Amla? Untuk dibuktikan Malikil Allah. Kita lihat Wahyu 19. Herdi Tuhan kamu, Herdi Tuhan kamu. Mana Tuhannya poinnya? Poinnya mana, oi, Pak Haji? Ini sudah Wahyu 19 ayat 16. Ini orang tua susah dikasih tahu ini kayak gini nih orang tua ini. Enggak, tenang aja. Di sini lihat. Ya. Ini udah umur 50 tahun lebih masih aja nggak paham. Ya, mari lihat. Santai aja, bro. Nggak usah. Udah santai. Gimana mau santai kalau nggak nyambung? Lihat, nggak usah. Nggak usah. Ini saya memberi data kok. Bukan kepada poinnya. Ini loh Tuhan, ini loh ayatnya. Iya, poinnya langsung strike aja Uniriva kalau bisa gitu loh. Malak Hamalakim. Ya. Jadi ini yang suruh pakai bahasa Indonesia aja malah disukai oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia mengambil dari Wahyu 1:8, tapi dia menentang Wahyu 19 ayat 16. Nah, hadis mencatat dia paling benci dengan nama Raja di Raja. Udah nggak segala raja. Siapa dia? Mana? Adalah Yeshua. Ya, adalah sang penjuru selamat itu. Lari-lari dia. Itu loh. Kita tetap ada. Saya tetap pada temanya. Di mana Yesus mengaku Theos yang ditanyakan Uniriva tadi? Di mana? Inilah temanya. Allah takut sama raja di raja.
raja di raja. Apa ini kok nyambung-nyambung? Makanya dia bilang hina-hinanya, ayo tenang aja. Kebilang gratis lagi. Sehina-hinanya nama lagi. Marah-marah ini. Pak Haji kesurupan ya? Pak Haji kesurupan ya? Aduh, kesurupan Pak Haji ya? Justru Pak Haji kayaknya Pak Haji kesurupan ya? Secara eksplisit dia bilang. Jadi kesurupan Pak Haji ya? Santai kok. Kalau orang Nah itu kok gak dijawab? Sebentar. Gini. Sabtu salam. Kita coba ulangi pertanyaannya Unilifa. Pak Haji coba ulangi pertanyaannya Unilifa. Coba ulangi. Ulangi pertanyaan Unilifa. Coba ulangi. Coba ulangi pertanyaan dari Unilifa. Ulangi Pak Haji. Oke, kasih saya. Ulangi. Kamu ganggu Udah, saya. kasih. Iya, saya ganggu. Oke, ulangi pertanyaan Unilifa. Ulangi. Kamu akan diganggu. Tema kita tuh ada dua ya. Tema kita tuh ada dua. Rifa, dengar. Waktu saya dikacaukan oleh teman-temanmu. Iya, karena Dikacaukan Anda oleh tidak Anda sesuai. sendiri. Anda tidak sesuai, Pak. Saya Anda tidak baru sesuai. menjelaskan Yesua itu Theos. Ayo udah lanjut. Udah kita diam semua. Ayo tunjukkan Yesus adalah Theos. Oke. Jadi berangkat dari Kok ke hati? ya tenang dulu, kamu diam aja. Nggak usah begitu. Nah, Kalau di hadis itu tidak akan pernah ada, bro. dengar dulu. Tinggal tunjukkan saja. Jadi di kitab ketika Anda, dia Yesus itu Bapak Bang Musa, coba udah dengar menghina, Bapak. dia bilang tidak menerima ini raja, segala raja. Siapa dia? Yesua. Nah, makanya lihat, ketika Yesua berbicara kepada para muridnya, dia bilang apa? Mari kita lihat. Gampang kok petunjuk Alkitab mah so simple, so baik begitu. Lihat. Nah, maka dia berkata apa? Waktu Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Yesua berkata padanya, telah demikian lama aku bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi Yesua berbicara, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa itu siapa? Elohim itu, Theos itu. Dialah Yahweh itu. Nah, bro, yang baca coba meladatkan. itu. Nah, makanya itu sudah cacat, bro. Masa ini bertanya, makanya Tuhan, makanya tunjukkanlah Tuhan Allah kepada kami. tidak bisa menerima hal Coba ini. baca tuh yang bro. Makanya dia bilang sehina-hinanya, sehina-hinanya nama kiamat waktu Iya, kiamat terus di hadapan Allah adalah Udah bentar bang. Biar aku kasih ke abisnya aku closing udah. Aku udah nggak dapat poin ya kan? dalam ini. Malikil Ya, Allah. terus? Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah tidak mau ada namanya raja di raja Yesua yang adalah Theos Oke, dan berarti Elohim. fik ya. Haleluya. Oke Fik baik, dong. terima kasih. Fik ya, dia Silakan. sendiri menjawab bahwa Yesus menurut Islam adalah nama raja yang Silakan, paling kamu hina ngomong, ya. tidak ada yang Gak apa-apa, udah kita terima Kamu bahwa ngomong memang aja. kamu membenarkan bahwa dalam hadis itu Tuhan kamu itu adalah sehina-hinanya ya, sehina-hinanya sembahan ya, bukan hanya dari segi nama kata hadis. Allahmu menghina gitu loh. Bukan menghina, Atau memang sehina-hinanya Tuhan Allah kamu Anda itu kan. menghina. Iya, berarti Allahmu poinnya menghina. judulnya Tapi judulnya kalau tulisannya adalah seperti itu, dia menghina. Iya, betul. Dia Oke. takut, gitu Nah, loh. kan kamu gantian kan? Nah, betul. Menghina Kan bukan saya berarti diganggu takut. terus, kan Ketika saya saya Diem menghina, dulu aja. ketika saya Gantian menghina, bukan ngomongnya. berarti saya takut. Jangan tumpuk-tumpuan. Jangan kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Sesuatu yang dihina itu misalkannya begini ya. Dasar kamu beaba, BIB bukan berarti saya takut sama babi. Ketika saya katakan jijik saya sama tong sampah bukan berarti saya takut sama tong sampah. Kalau dikatakan nama-nama paling hina adalah nama raja di raja yang disematkan kepada ilah lain, bukan berarti Allah takut. Tetapi itu adalah sebuah kehinaan yang memang tidak patut dilakukan, bukan berarti takut. Memang Kamu aja nggak ngerti bahasa Indonesia. Bilangnya Ya, takut. saya loh berarti kamu memaksakan pendapat bilang Ya, aja kamu takut. juga Kok memaksakan pendapat. apa pendapat saya paksakan ke kamu? Nah, Iya, tunggu. itu tadi. Apa? Ini saya ini Pak Haji begini. Kalau pernyataan Pak Haji Belum dengerin. selesai, saya closing statement dulu. Kalau gini saya udah ini Pak Haji. Kalau pernyataan Pak Haji sesuai dengan asumsi Pak Haji. Nah kalau pernyataan dari Ripa, saya ada dengar data. pernyataan dari Ripa Ada data sesuai asumsi. hadis yang Pak Haji bacakan. Coba ulangin kata-katanya. Itu hadis yang Bapak bacakan sesuai dari pernyataan Uni Ripa. Sementara Pak Haji menyatakan asumsi sendiri loh. Ini kita itu loh. Karena di Islam kita mirroring kayak sini. Aku closing aja aku closing ya karena tadi aku pikir ada poin nggak ada poin. Aku mau menjawab Anamal dulu biar tidak terjadi penyesatan ya. Tolong besarkan komalku dulu. Ini yang paling penting ya. Kita lebih penting syiar Islam ya. Oke, yang menghinakan itu justru Tuhan kamu dengan mengatakan Kolosinya 2 orang, Galatia pasal 3 ya. Habis Ya, itu. Kolosinya Oke, 2 ini ya. saya tanggapi dulu. Belum Ya, lagi. habis kamu Tadi closing, siapa dulu? saya closing, Kamu tadi ya. duluan. Kalau gitu saya yang terakhir closing statement, oke? Nadia. kamu dulu baru saya. Nah, tengok ya, kalau kita lihat dalam bentar. Kalau kita lihat dalam surah An-Naml, dia bilang ini perkataan Nabi Muhammad. Inilah kalian itu tidak terbiasa ketika kami membaca Bible kalian suruh kami satu perikop, bahkan saya bacakan kadang-kadang. Nah,
Dan mana tadi ya, 9192 di sini 91-nya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang dia telah menjadikan suci. Jangan kau potong itu. Jadi Tuhan negeri Mekah yang dia telah jadikan suci dan segala sesuatu miliknya. Kau lupa dengan kata ini. Segala sesuatu adalah miliknya. Kenapa kau nggak baca segala sesuatu adalah miliknya, termasuk Yerusalem, termasuk lubang hidungmu itu punya Tuhan? Kenapa kau nggak tulis? Kenapa kau nggak siarkan ini sekalian? Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Lalu di sini kau bilang ini perkataan Nabi Muhammad. Makanya kau bacain sampai selesai. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikannya diri sendiri. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Rasulullah itu diperintahkan untuk mengatakan ini, katakanlah. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah ini diulangi kembali oleh baginda Rasul. Gak paham kau itu? Mana kau ngerti? Nah kemudian Unirifa bacain juga Al-Fatihah ayat 2 Unirifa. Oke, Al-Fatihah ayat 2. Sebenarnya aduh jangan buyarkan dulu apa aku bentar. Aku mau ada yang premis-premis dia yang mau aku sanggah dulu ini bentar. Bentar, Al-Fatihah ayat 2 ya Bang Ben ya. Nah. Ini Bang Ben, Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Nah, ya, kalau itu dia ya. Tuhan seluruh alam semesta, jadi dia Tuhan seluruh negeri termasuk negeri Mekah. Selesai. Nah, kalau Tuhannya si Haji ini Tuhan yang sangat-sangat rasis ya. Saya katakan Tuhannya sangat rasis. Kenapa saya bisa katakan Tuhannya Tuhan rasis? Ini Tuhan rasis. Mari kita baca dalam Keluaran pasal ke-5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuhan lu rasis, bre. Tuhan lu cuma mau jadi Tuhannya Israel doang. Kayak gini mau disembah nih. Hah? Bahkan Edom itu dikutuk untuk selama-lamanya padahal dia yang punya itu. Tuhan macam apa ini, Tuhan yang rasis, hanya memilih satu suku aja. Pantaslah Bani Israel menyerang Palestina sekarang dibenarkan oleh orang Kristen. Nih, baca ini Maleaki. Apabila Edom berkata kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Tuhan macam apa ini? Katanya Tuhan Maha Pengasih, datang kepada orang-orang jahat, menyelamatkan orang-orang jahat. Tuhan lu aja itu mengutuk orang selama-lamanya. Tuhan lokal ini Tuhan rasis ini, yang ngajarin orang-orang rasis ini beginian nih, gara-gara narasi-narasi seperti ini. Hanya memilih kaum lalu merendahkan kaum yang lain. Lu bayangin nih keturunan Edom sekarang, gimana di hadapan publik sekarang kalau ada orang-orang keturunan Edom, habis mereka karena mereka dikutuk Tuhan selama-lamanya. Bayangin tuh. Ini nih yang membuat orang-orang Edom dinistakan nih. Ini kita lihat ya. Ini Tuhan yang rasisme ini. Kalau Tuhan kami ada, ya ayuhan nas. Mending gua nyembah Raffi Ahmad daripada nyembah Tuhan yang rasis begini. Mana kita bahas nih? Nih, oke, satu lagi ya. Nah, ini nih. Kemudian dari tadi gua minta tolong tunjukkan bahwa Yesus adalah Theos, lu lari ke hadis. Bahkan di hadis itu ternyata terhina justru Yesus lu. Bahkan bukan cuma hadis gua yang menghina Yesus. Nih, Paulus aja terang-terangan menghina Tuhan lu yang lu sembah itu, katanya yang semua ilah-ilah takut. Jangankan Zeus takut kepada Yesus, Paulus dia nggak takut sama Yesus. Jangankan ilah-ilah berhala takut kepada Yesus. Lu bilang Tuhan gua takut sama Tuhan lu. Paulus lu aja nggak pernah takut sama Yesus. Lu lihat nih. Apa kata Paulus terkait tentang Yesus lu? Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ini berulang-ulang kami bacakan ayat ini buat kalian. Sebab itu terkutuklah. Ha. Bre, terkutuk. Lu bilang Tuhan lu ditakuti. Yang bener aja lah, Brang pula, bre. Ya, jadi ketika kamu mau mencocokmologikan Al-Quran dengan mengatakan, oh mentang-mentang ada kata huwa, dia merujuk kepada Allah, maka setiap orang yang berkata, aku adalah dia, adalah Tuhan. Hah? Kalau gitu lu Tuhan kan banyak orang yang berkata ego emi dan kitab lu tuh semua tuh. Mana buktikan kepada kami bahwa Yesusmu itu adalah Theos. Tunjukkan. Sudah. Oke, closing statement saya adalah ini. Ya, host terima kasih, saya closing ya. Jawab. Dia jawab. Jawab pertanyaannya. Kok baru ngomong udah digini? Nggak apa-apa. Jawab aja pertanyaannya. Aduh, parah nih Ardiansyah. Kalau nanti di room Kristen diganggu loh kalau kamu cara gitu. Ya, oke. Mari kita lihat sekarang. Tunjukkan sama saya bahwa Yeshua adalah Theos. Oke, mari kita lihat. Kita lihat Indonesianya dulu ya, supaya kamu dapat tahu. Mari kita lihat. Dan kita tahu bahwa Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam putranya Yeshua HaMashiach, Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Ini yang saya mau kasih tahu Anda, Rifa. Dari tadi saya membandingkan, itulah cara diskusi. Dan inilah buktinya. Dia adalah Elohim yang benar. Theos mana Theos? Saya buktikan dari Yunaninya. Mari kita lihat, Rifa. Ya, mungkin kamu tidak tahu bahwa ini ada.
karena kamu sibuk dengan Alkitab orang. Sibuk tapi tidak tahu. Ada catatan. Isu Kristo autos estin ho aletinos theos kai hezoe aionios. Sudah jelas? Bukti. Kalau udah bukti, silakan kamu jadi orang Kristen dan dibaptiskan, ya. Dan ini Hebrunya. Hebrunya apa di sini? Dikatakan Yeshua. Jangan ganggu saya dulu. Yeshua Hamashiach. Syekh Hua dialah. Dikatakan HL. Ya, Elohim itu Ha mati, Fel Hak Ha olam. Jadi lihat HL di sini. Dan kamu lihat lagi plototin ya Rifa. Plototin matanya dibuka lebar-lebar dan beli kacamata yang bagus. Teos. Ayat berapa? Saya mau bongkar itu. Tidak usah kasih tahu. Ayat berapa? Ayo. Kamu takut saya bongkar kan? Ayo, kamu takut saya bongkar kan? Ayat berapa? Enggak. Itu anak Teos. Itu anak Teos. Sudah adalah Teos yang benar. Enggak. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayo. Akhirnya ini ayat berapa? Ayo. Ayat berapa? Saya tidak mau. Ayat berapa? Ayo. Ini dia yang saya mau simpulkan. Dia takut kebongkar. Kalau nggak bisa Inggris baca. This is a true God and eternal life. Iya, ayat berapa? Ayo. Show to us. Ayat berapa? Kenapa ini adalah mutiara. Dan itu this is very expensive. Masa ada yang menginjili tapi nggak mau kasih ayatnya? Masa dia nggak mau kasih ayatnya? Takut kan? Makanya kita. Kalau Kristen itu 5:20 nih. Sebentar, kita bongkar. 1 Yohanes 5:20. Pak Haji diem dulu di sini. Pak Haji diem dulu di sini, diem. Dia adalah Elohim yang benar. Diem dulu. Pak Haji, diem dulu. 1 Yohanes 5:20. 1 Yohanes 5:20. Diem. Gantian Pak Haji. Cuma Pak Haji gak dengar suara saya. Saya nggak dengar suara Pak Haji, tenang aja. Jadi dengerin dulu ya Pak Haji ya. Dibuka dulu Uniriva, gedein host. Gedein Uniriva. Panik Pak Haji, panik. Ketemu saya. Ini sudah ketahuan dari kasih Bang Ben. Semangat dulu. Ketika dikasih tahu apa? Ayo dibongkar. Bang Ben. Silakan Bang Ben. Takut kan setelah silakan. Apa takut? Itu dia saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana diskusi yang sangat seru dan juga menarik, dan pastinya itu juga bisa membuka wawasan kita melihat bagaimana cara pandang dari Uniriva yang selalu saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia cocokmologikan atau dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran dia sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk mengusik-ngusik serta menyerang iman kekristenan. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang bapa yang sangat luar biasa, dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia imani dan diyakini tentang iman kepercayaan kepada Yesus Kristus dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan, sehingga setiap argumentasi dari Uniriva semuanya itu bisa dipatahkan kebenarannya. Karena apa? Ya karena kalau kita melihat tujuan dari Uniriva berdiskusi itu bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi hanya untuk dia mau menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan bahkan dia terkadang kala terlalu memaksakan konteks dan ayat Alkitab yang kalau kita tafsirkan, kalau kita artikan, maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Uniriva itu sendiri. Sampai-sampai kalau kita melihat di beberapa video atau ketika Uniriva sedang berdiskusi atau berdebat dengan para apologet Kristen, dia kerap kali mengatakan dalam argumentasinya atau dalam narasinya bahwa Yesus menikah, Yesus juga mungkin punya anak, dan dia mengatakan bahwa kalau Yesus Tuhan kok dia mati secara terkutuk, dan banyaklah hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh Uniriva ini kepada para apologet Kristen seperti itu. Dan kita juga banyak melihat bagaimana terkadang kala dia juga banyak memang dia menghujat
Tapi seharusnya kalau kita di ranah diskusi apa yang disampaikan oleh Uniriva itu, suatu penghujatan itu harusnya tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena memang itu sangat sensitif, apalagi itu berkaitan dengan iman, keyakinan, dan juga Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sebagai umat manusia seperti itu. Akan tetapi ya Uniriva memang begitu saja modelnya, karena dia tidak punya akal dan dia juga tidak punya data-data yang valid, hanya karena niat dan juga tujuannya hanya untuk menyerang dan mengusik. Jadi akhirnya data-data yang bawa itu semua data-data bodong yang tidak tahu di mana dia kutip seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang bapak yang sangat luar biasa bisa membungkam, bahkan sampai-sampai membuat Uniriva sendiri menjadi panas emosi, dan dia terus berkoar-koar akhirnya mengenai iman kekristenan, menyatakan Yesus Kristus seperti ini, sampai-sampai akhirnya dia menghujat seperti itu. Saya bingung dan saya heran ya, Uniriva ini dia tidak meyakini dan beriman kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab seperti itu. Bagaimana mungkin ya dia akan mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus atau dalam Alkitab sendiri, karena dia kan tidak beriman. Dalam artian pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menyerang iman kekristenan seperti itu dengan kebotolannya, dengan dengan pemahamannya, dengan intelektualnya yang kurang baik. Masa dia bisa mau mencari kebenaran dalam Yesus Kristus dan juga dalam Alkitab itu sendiri seperti itu. Ya itulah Uniriva ya, kalau kita melihat di semua videonya pasti selalu saja dia akan menghujat Yesus Kristus, menghujat iman kekristenan seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya kita hanya bisa berdoa dan terus menyatakan belas kasihan kasih kita kepada Uniriva, kepada teman-teman para polemikus lainnya yang kerap kali menghujat Yesus Kristus, menghujat kekristenan, supaya mereka sendiri bisa pada akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh melihat keselamatan hidup yang kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman kita, para apologet Kristen, dan juga untuk Bapak, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka bisa terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, untuk menjadi saksi terang dan garam bagi semua umat yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.